Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam waras. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari budaya dan kekayaan bangsa Indonesia dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan keberagaman memberikan motivasi kepada kita seluruhnya dalam demokrasi yang inklusif untuk saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, dan bagaimana kita bersama-sama mewujudkan demokrasi yang inklusif khususnya di Kabupaten Grobogan. Dengan semangat peringatan Hari Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kami Bawaslu Kabupaten Grobogan mengucapkan selamat hari lahir penghayat kepercayaan. Semoga memberikan spirit untuk kita semuanya untuk saling hidup berdampingan dan saling menjaga, saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kali ini kami hadir kembali dalam acara podcast bersama Bawaslu Kabupaten Grobogan. Hari ini saya tidak sendiri karena bersama Bapak Muhadi yang beliau merupakan pemuka penghayat Kapribadian Grobogan sekaligus pelestari budaya dan pendiri Yayasan Candi Joglo Semar Purwodadi, dan juga Bapak Kordif Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Grobogan, Bapak Amal Nur Aziz. Baik, kedua selamat pagi ya Pak. Sehat? Sehat. Ya, Rahayu. Oke, baik sahabat Bawaslu, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema terkait dengan merawat kepercayaan, nilai leluhur, penghayat kepercayaan untuk demokrasi yang berintegritas. Karena memang kita ketahui Indonesia sendiri banyak keragam ya, baik dari budaya, kepercayaan, agama, dan juga dari hal itu kita bisa ini ya teman-teman, toleransi teman-teman itu untuk mengekspresikan dan juga bagaimana mereka menggunakan hak pilih khususnya untuk di pemilu ataupun pemilihan. Nah, sangat menarik, nanti kita akan perbincangkan karena memang sudah hadir bersama kita Pak Muhadi yang memang merupakan salah satu pelaku budaya dan juga dari penghayat ya Pak ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut dan juga bersama dengan Pak Amal. Sebelumnya sebagai pembuka acara boleh saya kasih pantun ya Pak? Tapi Boleh, biasanya kan dibalas dengan cakep, tapi nanti bisa dibalas terus baru cakep. Gitu ya. Oke. Pagi cerah menyejukkan rasa. Terus. Embun bening di ujung posisi. Terus. Berbeda keyakinan tetaplah satu bangsa. Terus. Dalam harmoni kita junjung toleransi. Luar biasa. Cakep gitu Pak. Oke. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, langsung saja ya. Karena kita sudah di sini, sebelumnya saya informasikan nih Pak. Ini kan kita biasanya kan podcast di kantor ya Pak Amal. Yeah. Ini berbeda karena kita saat ini berada di Candi Joglo, berlokasi di Purwodadi yang memang di sini tuh kalau saya lihat ini ya tempatnya itu unik karena banyak ini ya gamelan-gamelan dan ini memadukan budaya di Bali ya Pak. Bali dan juga Bali. Mungkin kita diakulturasikan dengan budaya Jawa ya. Jawa. Betul Bali sekali. dan Jawa. Baik, ini langsung saja Pak Amal dan Pak Muhadi, saya ke Pak Muhadi dulu ya. Terkait dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini. Terkait dengan ini Pak, sebenarnya menurut Pak Muhadi sendiri sebenarnya tuh kepercayaan itu apa Pak? Iya. Kepercayaan menurut dari para penghayat ya. Ini sebelumnya kita juga menyapa dulu kepada seluruh penganut penghayat kepercayaan di seluruh dunia. Rahayu. Yang mana sore hari ini kita akan membuka ruang publik bagi para penghayat untuk bisa berekspresi di kancah pemilihan umum ya, khususnya akan diselenggarakan oleh pemerintah di masa yang akan datang. Menurut pandangan kami, kepercayaan bagi para penghayat merupakan salah satu bentuk ekspresi visualisasi. Jadi para penghayat itu memiliki sebuah keyakinan, apa yang dilihat itu yang dipercayai. Maka dari itu para penghayat banyak juga
memberikan simbol-simbol di dalam melakukan sebuah penghayatan dalam berkeyakinan. Kan kita juga sering lihat kan dengan masyarakat kita, mungkin ada simbol ini, simbol itu. Itu biasanya sering juga dilakukan oleh para penghayat dan juga menjadi salah satu kultur budaya Nusantara kita, khususnya yang ada di Jawa. Seperti itu. Oke. Kemudian ini Pak, kalau berbicara terkait dengan kepercayaan, kan Pak Muhadi sebagai penghayat di kepribadian ya di Grobogan. Kemudian ada tidak Pak nilai yang diajarkan di penghayat kepribadian sendiri jika memang dikolerasikan kepada pemilu atau pemilihan? Iya. Nilai yang dianut para penghayat kepercayaan khususnya yang ada di kepribadian itu ada 5 dasar. 5 dasar pertama itu adalah keyakinan, yang kedua adalah kepercayaan, yang ketiga adalah cinta kasih, yang keempat adalah kebijaksanaan, yang kelima adalah lilo legowo atau keikhlasan itu sendiri. Jadi nilai-nilai luhur ini mencerminkan perilaku kepribadian masyarakat kita yang seringkali kita korelasikan kepada kehidupan sosial. Maka sebenarnya para penghayat itu sudah memiliki nilai-nilai luhur di dalam melakukan kehidupan sosial kemasyarakatan. Oke, jadi ini ya, memang dari dulu sudah diajarkan kalau 5 nilai itu sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari dan juga Betul bisa sekali. dipakai untuk kalau kita tarik garis lurus ke demokrasi atau Iya. ke pemilu atau pemilihan. Iya, betul. Oke, mungkin saya beralih ke Pak Amal. Pak, terkait dengan ini ya, hari ini kan memang momentum ya 13 Juli 2026. Ini kan merupakan hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa ini juga kali pertama ya pemerintah itu menetapkan hari 13 Juli sebagai hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kan sangat luar biasa sekali. Nah, ini Pak Amal, saya mau bertanya terkait ini. Tadi kan Pak Muhadi sudah menjelaskan kaitannya dengan kepercayaan dan adanya nilai-nilai. Kemudian respon Pak Amal seperti apa? Dari segi mungkin Bawaslu ya menyikapi hal demikian. Ya, terima kasih Mbak Liv. Ini pertama kami juga turut senang ya pemerintah menetapkan 13 Juli 2026 sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang pertama kalinya. Ini tentunya kabar baik bagi teman-teman penghayat kepercayaan dan juga kita sebagai bangsa ini kan sebagai bentuk pengakuan terhadap komunitas penghayat kepercayaan. Nah, ini sedikit mengulas saya 13 Juli itu ditetapkan itu langsung ikut penasaran. Ternyata memang kalau setelah saya bacakan dasarnya itu kan penetapan 13 Juli itu kan dari dulu sidang para pendiri bangsa di BPUPKI di tanggal 13 Juli 1945. Itu ada perdebatan mengenai pasal mengenai tentang agama dan salah satu pendiri bangsa Pak Wongsonegoro itu mengusulkan di pasal terkait dengan agama di konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal tentang agama itu ada disisipkan tentang kepercayaan. Jadi warga negara diberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini kan sebuah terobosan dari para pendiri bangsa bahwa selain agama itu ada kepercayaan yang diakui. Dan setelah saya baca lagi itu ada fun fact-nya ya. Fun fact-nya itu ternyata pasal 29 tentang agama itu semenjak pertama kali dirumuskan oleh para pendiri bangsa sampai kini sekarang ini kan kita sudah mengalami amandemen Undang-Undang Dasar itu sebanyak 3 kali ya di periode awal 2000-an itu pasal tentang agama yang tentang kepercayaan itu tidak diubah sedikit pun. Jadi ini kan kayaknya sebuah dukungan semesta bahwa kepercayaan penganut kepercayaan itu mendapatkan tempat di bumi Nusantara ini karena buktinya di konstitusi kita itu dari awal sampai akhir tidak ada persoalan itu. Nah, bagi Bawaslu ini cukup menarik ya karena sangat menarik ya. Karena ini terkait dengan ini ya. Kalau di kita kan pengawasan partisipatif. Jadi dengan adanya komunitas penghayat kepercayaan ini kan kita semakin melebarkan jangkauannya untuk membangun pengawasan partisipatif gitu. Dengan adanya tadi ya nilai-nilai yang disebutkan tadi itu kita berharap nanti nilai-nilai yang ada di penghayat kepercayaan khususnya di kabupaten ini bisa mendukung untuk menjaga demokrasi, kemudian memperkuat demokrasi di
Kabupaten Grobogan, selebih-lebihnya nanti juga ikut bisa spirit itu bisa mendorong untuk ikut mengawasi demokrasi dan juga pemilu nantinya. Gitu Mbak. Saya rasa ini sangat berbahagia sekali dengan adanya ini gitu. Baik, saya ke Pak Muhadi ya. Masih terkait dengan penetapan 13 Juli 2026 sebagai hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Pak Muhadi, seperti apa Pak? Mungkin rasanya ya, hari ini tuh sudah ditetapkan. Seperti apa Pak? Bisa disampaikan? Ya, ini sebagai wujud ekspresi puji syukur ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa selama ini kami juga diberi ruang untuk berekspresi, sekaligus momen tanggal 13 Juli 2026 ini dengan terbitnya putusan dari Kementerian dan juga pemerintah Republik Indonesia menjamin hak-hak kami untuk berekspresi kepada Sang Pencipta. Justru ini menjadi sebuah ruang yang terbuka ya bagi kita semua untuk tidak ragu lagi di dalam menjalankan istilahnya persembahyangan kepada leluhur kita dan juga pada Sang Pencipta. Selain ini juga menjadi salah satu kultur cermin budaya kita dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Disadari atau tidak, yang namanya spirit itu sudah mendasari fundamental kehidupan masyarakat Indonesia. Apalagi Nusantara yang memang beragam budaya, itu menjadi salah satu cermin dan juga perilaku berkehidupan sosial masyarakat kita. Jadi ini sangat gembira sekali kami selaku penghayat diberi pengesahan seperti ini. Baik, mestinya ketika ada seperti ini akan ada tantangan baru ya bagi Bawaslu, karena kan semakin beraneka ragam seperti ini kan sudah diakui, tentunya akan ada tantangan baru. Seperti apa menurut Pak Amal tantangan yang akan dihadapi Bawaslu? Kami Bawaslu Kabupaten Grobogan kemarin di tahun 2025 kan sudah menjalankan riset kolaborasi ya tentang penghayat kepercayaan mengenai hak pilih di Kabupaten Grobogan. Nah itu dari kami responden ke penghayat kepercayaan, kami mewawancarai itu secara hak pilih gitu ya. Ini konteksnya kan pemilu atau Bawaslu kan pemilu. Secara hak pilih untuk penghayat kepercayaan itu tidak ada persoalan. Nah, kalau secara substansi kan penghayat kepercayaan kan sudah diakui ya. Semakin diakui di putusan MK 97 tahun 2016 itu kan bisa menuliskan di kolom kepercayaan di KTP. Nah, di konteks hak pilih kemarin hasil riset kami yang di buku ini itu ya. Buku ini itu menemukan tidak ada persoalan mengenai hak pilih di penghayat kepercayaan itu. Nanti Pak Muhadi bisa bercerita barangkali ya mengenai para penghayat di kepribadian. Nah, tidak ada persoalan, tetapi kan dari tantangannya adalah ternyata diulas di buku ini selain soal hak konstitusional hak pilih tidak ada kendala, tetapi masih ada kendala mengenai pengakuan sosial. Jadi kami menemukan ternyata beberapa penghayat itu secara sosialisasi di masyarakat itu masih mengalami hambatan karena ada kelompok lain atau kelompok masyarakat lain yang masih ada kayak tidak mengakui itu ya. Masih ada problem pengakuan sosial yang perlu kita bersama-sama itu menggerakkan ke sana. Akhirnya secara administratif, secara konstitusional tadi sudah penghayat kepercayaan itu diakui, harusnya nanti juga harapannya itu pengakuan sosial juga tercipta. Artinya penghayat kepercayaan hadir di dalam ruang-ruang publik, ruang sosial juga seharusnya sudah sebagai sesama warga negara tidak menjadi persoalan lah kan gitu. Termasuk nanti para penghayat kepercayaan itu terlibat dalam pengawasan pemilu, menjadi penyelenggara pemilu itu juga tidak menjadi isu atau persoalan. Dan kemarin di pemilu atau pemilihan 2024 kami juga menemukan tidak ada persoalan dari para penghayat yang dalam menyampaikan hak pilihnya maupun kemarin ini cerita Pak Muhadi di petugas kami, pengawas kami di Tegowanu itu juga penghayat. Kemarin juga ikut dan menjadi pengawas PKD ya. Itu juga tidak ada masalah ya. Artinya konteks untuk ikut dalam berkontribusi dalam pengawasan pemilu ya kami harapkan kedepannya semakin lebar untuk teman-teman penghayat kepercayaan. Buktinya kemarin kami menerima pengawas pemilu yang kelurahan yang penghayat juga tidak menjadi persoalan.
Dan kalau penyelenggara pemilu di Pati itu mungkin Pak Muhadi tahu itu ada ketua KPU Kabupaten Pati itu juga penghayat kepercayaan dan itu tidak menjadi persoalan. Jadi secara ini administrasi kemudian pengakuan itu sudah dibuka lebar. Nah, tergantung ini masalahnya sekarang adalah pengakuan sosial. Harapannya ke depan itu semakin diakui lah ini secara sosialnya gitu. Itu Mbak. Oke, baik. Berbicara kaitannya dengan hak pilih, Pak. Kemarin kan kalau yang kita riset itu kan memang tidak ada kendala ya teman-teman yang penghayat itu. Nah, mungkin kita juga pengen tahu nih, kalau dari penghayat kepribadian sendiri, Pak Muhadi, apakah memang ada kendala baik ketika penggunaan hak konstitusional dalam pemilu atau pemilihan dan juga mungkin bisa juga disampaikan kepada sahabat Bawaslu ini kehidupan sosial atau di ini ya sisi sosial itu apakah memang ada semacam kendala tidak atau mungkin masyarakat sudah terima Pak Muhadi dan keluarga yang notabene adalah penghayat atau seperti apa bisa disampaikan? Jadi ini merunut dari perjalanan kami ya yang ada di Purwodadi Grobogan khususnya, mungkin juga mewakili teman-teman penghayat yang ada di daerah lain, bahwa pada dasarnya para penghayat ini sudah memiliki ruang berspiritual. Ini yang perlu kita sampaikan juga. Apa sih makna dari penghayat kepercayaan juga, biar masyarakat luas itu juga paham bahwa penghayat kepercayaan itu merupakan salah satu cermin diri, yang mana dari kalimat hayat itu sendiri merupakan salah satu penggambaran jiwa atau batin kita. Jadi sebenarnya penghayat itu lebih kepada hubungan dengan sang pencipta secara personality. Menyangkut dengan kepercayaan itu hubungannya dengan lingkungan sosial sebenarnya, tentang ekspresi apa yang kita lakukan di dalam melakukan sebuah penghayatan itu. Tentu nilai-nilai luhurnya kan pada perilaku ya. Jadi hayat dalam konteks kejiwaan kita kepada sang pencipta, kepercayaan terhadap perilaku seharian yang mencerminkan rasa-rasanya Gusti yang hadir di dalam diri masing-masing. Ini akan menjadi nilai-nilai kemanfaatan. Mungkin awal-awalnya karena tidak ada sosialisasi tentang makna penghayat kepercayaan ini, banyak yang melihatnya negatif karena ruang-ruang penghayatan ini beraneka ragam sebagai kontrol cermin budaya Nusantara kita. Mungkin di daerah-daerah lain ada yang menyebutnya sebagai klenik ya, atau menyebutnya sebagai animisme juga ada dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya hanya penyebutan-penyebutan koloni-koloni kemasyarakatan yang memang belum mengerti di dalam dari penghayatan itu sendiri. Kita juga tidak memungkiri bahwa perjalanan sejarah Nusantara kita, kultur budaya kita itu diceritakan mulai dari animisme dan dinamisme. Padahal sebenarnya animisme ini bukan sesuatu yang aneh-aneh ya, tapi sebenarnya hal yang lumrah. Karena di dalam KBBI aja disebutkan bahwa animisme itu hubungannya dengan roh leluhur. Jadi sebenarnya nenek moyang kita itu sudah memiliki sebuah spirit terhadap sang penciptanya lewat roh leluhur itu yang dihadirkan di dalam perasaan diri masing-masing para penghayat. Dinamisme itu sebenarnya adalah hubungan sosial kita dalam keselarasan terhadap ciptaan antar sesama, baik dalam diri pribadi maupun dengan masyarakat maupun terhadap alam semesta itu sendiri. Nah, harapan kami teman-teman yang di luar sana sebagai seorang penghayat ya untuk tidak ragu memberikan edukasi penyerahan tentang arti penghayat kepercayaan. Seringkali mereka para penghayat ini tidak siar, mereka lebih ke personality di dalam melakukan sebuah penghayatan. Nah, ini yang menjadikan konotasi negatif bagi mereka yang tidak memahami atau tidak mengerti wujud ekspresi apa sih yang dilakukan oleh seorang penghayat itu di dalam melantunkan atau melakukan spiritualitas dia terhadap sang penciptanya. Ini akan menjadi ruang yang unik ya. Bisa kita memberikan edukasi tentang apa sih mana arti penghayat kepercayaan itu. Sehingga di Candi Joglo ini merupakan salah satu ruang berekspresi yang benar-benar kita simbolkan sebagai tempat untuk berdoa, bermeditasi atau bersembahyang di dalam konteks pribadi bagi mereka yang memuji terhadap Gusti Kamo Suci di dalam penghayatannya. Jadi ini satu-satunya ya. Mungkin bisa dikatakan di Indonesia baru kita yang mendeklarasikan bahwa penghayat juga memiliki ruang berekspresi di Candi Joglo Semar Purwodadi ini. Nah, ini kita beri ruang terbuka kepada teman-teman semuanya. Baik, berarti artinya sejauh ini tidak ada masalah ya Pak bagi mungkin
penggunaan hak pilih dan juga mungkin sosial di masyarakat dari Pak Muhadi sendiri? Untuk yang khususnya di tempat kami tidak ada masalah dan masyarakat juga bisa menerima. Mungkin awal-awal sebelum kami membuka diri sebagai ruang objek untuk bersosialisasi ya, lebih depannya lebih ke ruang pribadi ya. Mungkin ada juga pertentangan-pertentangan yang mengonotasikan tempat ini menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur dan juga kehidupan sosial. Tetapi berjalannya waktu, kami mampu menjawab tantangan itu dan berikan edukasi bahwa ruang budaya itu terbuka luas bagi siapa saja yang mau datang berkunjung, baik secara pribadi maupun kepentingan umum. Bahkan nilai-nilai luhurnya kita rasakan banyak nilai kemanfaatan terhadap lingkungan sekitar. Jadi di dalam kita memberikan kontribusi untuk pemilihan, untuk ruang ekspresi dalam demokrasi, lingkungan sekitar kita sampai hari ini bisa menerima, tidak ada masalah juga. Aman gitu ya Pak? Aman, betul sekali. Sosialisasi kehidupan sosial dan juga penggunaan hak pilih secara konstitusional. Oke, mungkin saya ke Pak Amal Pak. Kayak ini kan juga tidak jauh beda ternyata dari yang sudah kita riset tahun lalu ya, yang sudah di buku itu. Kemudian mungkin kaitannya dengan ini demokrasi ya, demokrasi yang berkualitas. Kira-kira upaya yang dilakukan Bawaslu sendiri apa Pak? Ini kan semakin tadi kita sampaikan semakin lebar ternyata ya, banyak penghayat dan juga heterogen ya ternyata untuk di Grobogan sendiri. Monggo Pak. Ya kami dengan banyaknya elemen di masyarakat ya semakin di satu sisi tantangan ya, karena kan kita diwajibkan untuk semakin inklusif ya. Betul. Artinya menjangkau seluas mungkin masyarakat. Kalau dalam kacamata Bawaslu kan apa sih tujuannya menjangkau luas masyarakat ya, dalam rangka untuk ikut melibatkan masyarakat untuk mengawasi pemilu. Jadi kalau ada penghayat ya harusnya nanti Bawaslu ke depan, Bawaslu Kabupaten Grobogan harus merangkul semua penghayat di sini untuk ikut juga terlibat dalam pengawasan pemilu kan itu. Karena kemarin kalau saya bacakan itu soal hasil riset ini ya, itu hanya 61,9% penghayat kepercayaan yang belum menerima sosialisasi politik. Nah, ternyata kan dari riset ini kan kita bisa bercermin ternyata sosialisasi pengawasan partisipatif kita atau sosialisasi politik itu hanya menjangkau 26,2% aja dari kalangan penghayat. 61,9% penghayat itu belum merasakan sosialisasi edukasi politik lah gitu ya. Dan 11,9% itu baru mendapatkan sosialisasi dari partai politik. Dari hasil riset ini kan berarti ada setengah lebih ya penghayat kepercayaan yang belum mengaku belum mendapatkan sosialisasi politik dari penyelenggara pemilu kan. Artinya ini menjadi tantangan ini Mbak Alif untuk nanti Bawaslu Kabupaten Grobogan ke depan di tahapan pemilu ke depan itu ya harus menjangkau penghayat kepercayaan untuk ikut memberikan sosialisasi, memberikan edukasi literasi mengenai pengawasan pemilu. Nah syukur-syukur besok penghayat kepercayaan nih Pak Muhadi bisa didorong untuk ayo ikut Panwas, daftar Panwas, ikut di PKD pengawas desa itu atau pengawas TPS lah kan itu, agar nanti juga penghayat kepercayaan juga ikut terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu juga ya. Selain itu juga nanti ini kan dalam kacamata Bawaslu kan pengawasan pemilu ya. Nanti penghayat kepercayaan semoga ke depan juga ikut terlibat aktif, makin terlibat aktif untuk ikut mengawasi pemilu. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran ya bisa disampaikan ke pengawas di tingkat kami di kelurahan, desa, atau pengawas TPS atau Panwascam. Artinya bareng-bareng membangun demokrasi di Kabupaten Grobogan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau ada partisipasi dari masyarakat atau penghayat kepercayaan untuk Pak pengawas di sana ada kayak perlu dicek mungkin kecurangan atau apa. Nah ini kan kolaborasi lah antara penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dengan masyarakat, penghayat kepercayaan tuh itu kan akan menjadikan kehidupan demokrasi di Kabupaten Grobogan semakin lebih baik gitu. Harapannya seperti itu Mbak, tantangan. Oke. Baik, berbicara masalah sosialisasi Pak, tadi kan 26, sekian persen itu kan penghayat yang sudah menerima sosialisasi khususnya dari Bawaslu. Ini saya ke Pak Muhadi nih, apakah
sejauh ini sudah pernah terima sosialisasi Pak terkait dengan pemilu atau pemilihan? Apa jangan-jangan belum nih Pak? Kan PR lagi nih bagi Bawaslu. Ya, kebetulan kami belum menerima ya, dan juga di teman-teman penghayat pun selama ini kita lebih ke istilah keep silent ya di dalam melakukan sebuah kehidupan sosial maupun di dalam kancah pemerintahan. Tapi dengan adanya ruang dibuka seperti ini menjadi angin segar bagi kami para penghayat yang ada di khususnya Kabupaten dan juga yang ada di Candi Joglo ya. Teman-teman nanti bisa kita sosialisasikan juga bahwa Bawaslu juga mulai memiliki kontribusi untuk kepentingan demokratis. Jadi harapan kami ke depan kita juga ingin dong disosialisasi oleh Bawaslu. Siapa? Ya. Juga ya Pak, Ya, Bawaslu supaya nanti, Khusus ya. supaya nanti Pak ketika ada sosialisasi kita juga bisa libatkan teman-teman penghayat khususnya di kepribadian. Karena memang ini Pak, di kemarin kita juga sudah ini ya, di khususnya di buku itu sudah beberapa teman-teman penghayat sudah kita libatkan. Ternyata masih ada penghayat yang belum kita rangkul untuk kita ajak bersama-sama untuk menjadi pengawas partisipatif dan juga belum kita ajak untuk sosialisasi. Baik Pak Muhadi dan Pak Amal, saya ini ke harapan besar mungkin ya. Mungkin ke Pak Muhadi lanjut, tadi kan sudah sampaikan harapan ya. Lanjut saja, harapan yang besar mungkin bisa disampaikan kaitannya pemilu dan juga mungkin catatan khusus untuk Bawaslu sendiri seperti apa? Iya. Harapan kami sebenarnya para penghayat ini kan dari dulu sudah memiliki nilai-nilai dasar berkepribadian dan juga berspiritualitas. Tentunya ini kan cermin yang perlu kita lakukan di dalam perilaku sehari-hari. Apalagi kepentingannya untuk demokrasi. Harapan yang diinginkan dari para penghayat ini adalah memilih pemimpin yang memang benar-benar amanah atau memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Karena melihat dari kultur dasar yang kami sampaikan tadi, kami memiliki dasar landasan jiwa yang pertama adalah keyakinan, dua kepercayaan, ketiga adalah cinta kasih, keempat kebijakan, dan kelima adalah nilai atau keikhlasan. Itu merupakan cermin landasan moralitas yang mana kami juga punya harapan kepada pemimpin demokratis di saat keyakinan yang kami miliki ini yang terpancar kepada Gusti Kamo Suci atau Sang Pencipta kita amanahkan kepada kepercayaan oleh seorang pemimpin. Ini yang punya harapan kan, yang mana membawa sebuah kedamaian, ketentraman, kemajuan, dan juga harapan-harapan perkembangan kehidupan bagi kita rakyat Indonesia. Ini menjadi landasan luarnya seperti itu. Tentu dengan perasaan yang benar-benar atas nama Tuhan, ini kan biasanya sering nih para pejabat yang sudah mendapatkan haknya dan tanggung jawab ya, itu semua pasti disumpah atas nama Tuhan. Nah, di situ kita sudah memberikan nih kepercayaan nilai luhur kita yang kita miliki secara personality, kita berikan kepada seseorang yang inginnya adalah mengemban membawa sebuah nilai-nilai kebaikan. Tentu didasarkan dengan rasa cinta kasih terhadap sesama, ruang pemersatu bangsa, yang mana perbedaan-perbedaan di waktu kita menyuarakan politik itu tidak menjadi sebuah persoalan, tapi mendasari sikap perilaku kepribadian bangsa yang cinta kasih terhadap sesama. Jadi nilai-nilai persatuan ini memang kita junjung tinggi. Nah, kebijakan-kebijakan atau bisa dikatakan sebagai jiwa-jiwa yang bijak dari para penghayat ini diberikan haknya kepada pemimpin yang mampu memberikan kebijakan. Jadi kita memang nggak punya tanda tangan yang berstempel ya. Kita hanya punya nilai-nilai luhur atau kalimat-kalimat bijak yang bisa kita kontribusikan kepada pemerintah untuk bisa memajukan bangsa dan juga generasi kita. Tentu kebijakan ada di tangan pemerintah yang bisa menampung aspirasi kami untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa. Nah, kita kan juga kepengennya menciptakan generasi yang cerdas kan, pemilih yang berintegritas, pemilih yang memiliki amanah, tanggung jawab yang hebat dan kuat di atas sana. Tentu keselarasan antara para penghayat dan juga pemerintah ini juga perlu dijalin dengan nilai-nilai yang mau kita berikan. Yang terakhir adalah nilai-nilai bentuk keikhlasan atau legowo. Kita sudah sepenuhnya memberikan kontribusi itu, harapan kami semuanya bisa menerima siapa saja, siapa yang nantinya akan menjadi pucuk pemimpinan secara demokratis, mengemban amanat rakyat, juga menjadi keselarasan dan kedamaian. Jadi kita sebenarnya tidak mempermasalahkan ya, siapapun yang di atas sana nanti, harapan kami nilai-nilai luhur kami ini bisa dibawa di dalam mengatur tata pemerintahan. Oke.
harapan seperti Iya. itu. Oke, baik. Mungkin harapan juga dari Pak Amal kepada penghayat, barangkali mau diajak kolaborasi atau seperti apa, Pak? Monggo. Ya ini khusus ya 13 Juli 2026 sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini semakin menegaskan nanti eksistensi dari kelompok penghayat kepercayaan ya. Ya harapan kami dari Bawaslu Kabupaten Gerobogan nanti ke depan bisa ikut terlibat bareng-bareng kan. Kalau tadi di Pak Muhadi menyebutkan nilai-nilai luhur, nah kita kan mendapatkan dari para pendiri bangsa salah satu nilai jati diri bangsa ini kan gotong royong. Gitu. Iya. Nah konteks dalam pemilu ini kan ya kita bisa bergotong royong. Artinya selain penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu itu ya mari bergotong royong untuk ikut mensukseskan pemilu ini dengan wilayahnya masing-masing. Nah untuk penghayat kepercayaan ya kami berharap ada gotong royongnya juga agar ikut bareng-bareng untuk mengawasi pemilu, ikut memastikan berjalannya pemilu itu berjalan dengan baik kan itu. Nah, eksistensi di 13 Juli ini kan juga semakin ini sebenarnya bahasanya untuk untuk undangan bagi para penghayat kepercayaan untuk semakin silahkan kan negara sudah mengakui hari ini sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya kedepannya silakan penghayat kepercayaan untuk ikut makin berekspresi lah di ruang-ruang publik atau di konteks ini ada di ruang pengawasan pemilu atau ruang pemilu itu yang tadi kami sebutkan. Monggo penghayat kepercayaan besok ikut dalam penyelenggara pemilu baik di KPU, jajaran KPU maupun Bawaslu atau nanti bisa kalau tidak di KPU Bawaslu kan bisa menjadi pemantau pemilu, bisa kalau tidak terikat secara kelembagaan ya bisa menjadi pengawas partisipatif. Jadi menyampaikan informasi, menyampaikan data itu kan sangat mendukung bagi kualitas demokrasi kita. Kalau mungkin ini ya tidak menjadi penyelenggara pemilu, tidak menjadi KPU, tidak menjadi Bawaslu, tidak menjadi apa-apa kira-kira. Tapi ikut berkontribusi itu kan rasanya kok lebih membanggakan ya. Saya tidak bagian dari Bawaslu, KPU, kemudian tidak memantau, tapi sebagai warga negara biasa, sebagai penghayat, tapi kok ikut ibaratnya mencegah pelanggaran pemilu itu kan mungkin tidak terlihat ya, tapi secara esensial itu kan sangat berarti banget karena mungkin gerak laku tingkah dari penghayat kepercayaan itu mencegah akhirnya pelanggaran tidak terjadi. Itu kan sangat kalau dilihat-lihat itu meskipun nggak tercatat di sejarah kan, tapi sudah sebuah langkah yang sangat berarti bagi pengembangan penguatan demokrasi di Kabupaten Gerobogan. Nah, itu kami mengharapkan seperti itu. Dan untuk tadi pesan khusus nanti kami akan mengatensi ini karena ternyata kemarin belum kami Bawaslu Kabupaten Gerobogan belum menjangkau semua kalangan penghayat kepercayaan. Nah, semakin menjangkau banyak kan nanti semakin potensi untuk pengawasan partisipatif ini semakin besar gitu. Dan edukasinya semakin banyak. Nanti setelah kami sosialisasi nanti dari kelompok penghayat kepercayaan bisa menyampaikan ke lingkungan sekitarnya masing-masing gitu harapannya. Terima kasih itu, Mbak. Oke, baik. Berarti artinya ada peran penghayat ya, harapan Bawaslu ada peran penghayat dalam pengawasan pemilu, entah terlibat dalam sebagai pengawas pemilu atau mungkin yang lainnya, mungkin pengawas partisipatif dan juga yang lainnya gitu ya Pak, harapan kami. Baik, sudah sangat komprehensif sekali ya Pak Amal, Pak Muhadi terkait perbincangan kita kaitannya dengan merawat kepercayaan dan nilai luhur penghayat kepercayaan. Jadi kayaknya kita juga perlu lagi nih Pak Amal dan Pak Muhadi untuk diskusi-diskusi lebih lanjut kaitannya dengan demokrasi karena sangat asik sekali. Namun kita karena ini terbatas dengan waktu ya untuk podcast kali ini, tentunya sahabat Bawaslu jika memang nanti ingin mendapatkan informasi terkait dengan seputar kepemiluan bisa ikuti podcast-podcast kami selanjutnya. Ini karena kita sudah di penghujung acara Pak Amal, Pak Muhadi, sebelum kita tutup mungkin bisa disampaikan closing statement-nya. Saya ke Pak Muhadi dulu. Oh iya. Ya, atas nama Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur atas ditetapkannya tanggal 13 Juli ini sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Semoga dengan adanya ruang publik yang terbuka, teman-teman para penghayat Nusantara ini bisa berekspresi, bisa dijamin hak-haknya, tidak hanya menjadi sebuah pemantau ya atau berkontribusi secara langsung di dalam pengawasan demokrasi, tapi juga bisa mencalonkan diri, baik menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang bupati, menteri-menteri kita juga dikasih ruang publik juga. Karena pada dasarnya kami juga berperilaku mencerminkan nilai-nilai luhur di kemasyarakatan. Terima kasih. Baik. Mungkin closing statement dari Pak Amal. Dari Bawaslu Kabupaten Gerobokan menyambut baik inisiasi pemerintah untuk menetapkan 13 Juli 2026 sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini penetapan ini sekaligus mengundang bagi penghayat kepercayaan untuk ikut makin terlibat aktif dalam ruang-ruang publik di Kabupaten Gerobokan. Mari penghayat kepercayaan silakan tunjukkan jati diri Anda di ruang-ruang publik di Kabupaten Gerobokan, khususnya di pemilu nanti bisa terlibat aktif dalam pemilu, pengawasan pemilu, baik sebagai penyelenggara maupun di luar penyelenggara. Ini kalau nanti ada sumbangsi dari penghayat kepercayaan ini kan kami yakin nanti kehidupan demokrasi di Kabupaten Gerobokan semakin berkembang, pengawasan partisipatif semakin kuat. Tadi Pak Muhadi itu jangan hanya sebagai penyelenggara, tapi sebagai calon monggo silakan. Ini bagus sekali. Ini kan sangat terbuka luas karena penghayat kepercayaan sudah diakui secara konstitusional, administratif juga diakui dan ke depan semakin diakui secara sosial gitu. Terima kasih gitu Mbak. Baik Pak Amal dan Pak Muhadi, kalau bisa mungkin sedikit saya closing statement ya untuk di penghujung acara pada hari ini. Kita ketahui bahwasanya hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini memang mengingatkan kita bahwa bangsa ini memang berdiri di atas nilai luhur ya Pak, dan nilai kejujuran, nilai keberanian, dan juga nilai tanggung jawab, dan juga ada nilai kepedulian. Nah, tentunya nilai-nilai ini juga menjadi fondasi sebuah demokrasi. Tentu ketika masyarakat percaya kepada nilai kebenaran dan lembaga negara mampu menjaga kepercayaan publik melalui kerja yang profesional, maka demokrasi juga akan semakin kuat. Baik, di penghujung acara pada hari ini, saya boleh satu buah pantun lagi ya Pak? Boleh? Boleh Terus ya? Terus. Oke. Senja datang, langit berwarna. Terus? Burung kembali ke sarangnya. Terus? Terima kasih telah bersama, mari jaga persaudaraan dan keberagamannya. Oke, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhadi, Pak Amal pada podcast pagi hari ini. Saya Alif Latifah dan kru yang bertugas pada kesempatan sore hari ini mohon undur diri, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.